Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lens Intuition. Gimana kabar kamu semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja, bahagia-bahagia saja lahir dan batin ya teman-teman. Oke, kita mau pick a deck. Kita mau pilih-pilih lagi kali ini ya. Temanya kemajuan kamu di tahun depan. Apa sih kemajuan kamu di tahun depan? Aku sengaja tidak spesifikkan judulnya kali ini karena aku ingin energinya mengalir saja. Ya, teman-teman. Deck 1 pilihan 1, deck 2 pilihan kedua. Mana yang paling memanggil intuisimu? Dengan pertanyaan, kemajuan kamu di tahun depan dalam bidang apa sih? Kita lihat nanti ya. Oke, pilihan 1 atau deck ke-1 kita lihat ya tebaran kartunya kamu. Halo teman-teman yang memilih deck ke-1 atau pilihan ke-1, kita mau cari tahu nih teman-teman, kemajuan apa sih di tahun depan untuk kamu? Aku sengaja tidak spesifikkan judulnya ke cintakah, atau ke karirkah, atau ke apapun. Karena aku ingin melihat energinya mengalir. Ya teman-teman ya. Aku akan jelaskan tebaran kartu kamu, hasil bacaan kamu, apa adanya. Berdasarkan tebaran kartu kamu dan lebih banyak aku ambil dari intuisiku, teman-teman ya. Jadikan ini manifestasi yang bagus, jadikan ini doa-doa yang baik untuk kamu ya teman-teman. Diambil yang cocoknya, diambil yang resonate-nya. Kalau memang nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan ya. Tidak terikat gender teman-teman, seperti biasa, tidak terikat gender. Juga energi dominannya kamu lebih kemana sih? Lebih ke maskulin atau lebih ke feminin? Hanya kamu yang tahu dirimu sendiri. Oke, pertama, pilihan 1, deck ke-1, kita buka energinya kamu dulu ya. Aku mau cari tahu kamu seperti apa sih saat ini ya. Keadaan kamu, apapun tentang kamu ya. Energi kamu pilihan pertama. Energi kamu pilihan pertama saat ini. Segala hal tentang kamu ya, apapun yang terbaca nanti. Aku hanya mengikuti energi saja ya. Pilihan pertama, energi kamu saat ini. Pilihan pertama, universe, energi mereka saat ini. Semua hal tentang mereka yang memilih pilihan 1. Oke. Teman-teman, di sini ada Three of Wands. Di sini ada Page of Cups. Energi kamu pilihan 1, segala hal tentang kamu ya. Dan ada Ace of Swords. Oke. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, ada Libra, Gemini, Aquarius ya, energi zodiaknya kamu. Oke, teman-teman, di sini secara energi kamu sedang menatap masa depan. Ya. Seolah-olah saat ini kamu sedang menatap masa depan, sedang banyak bermanifestasi, sedang banyak berdoa dan juga berusaha di sini jelas. Ada energi fire sign kuat ya, teman-teman. Aries, Leo, Sagittarius, energi kamu. Jadi kamu lagi banyak maunya, intinya seperti itu. Banyak goals hidup kamu yang pengen banget kamu raih. Ya, cinta, pekerjaan, spirituality ya teman-teman. Banyak hal yang ingin kamu raih. Kamu sedang berusaha dan sedang bermanifestasi mendoakan apapun yang saat ini kamu usahakan. Di sini ada Page of Cups. Kamu ada yang lagi jatuh cinta banget sama seseorang. Ini jatuh cintanya cenderung bucin, ya. Banyak harapan-harapan indah kamu dari perasaan cinta kamu terhadap seseorang ini. Mungkin ini adalah menjadi bagian dari kamu memandang masa depan kamu. Kamu merasa si cintanya kamu saat ini nih ya masa depan kamu gitu ya, teman-teman. Berharaplah setidaknya seperti itu. Ya. Ada Ace of Swords, ada Three of Wands. Ada beberapa dari kamu di sini secara energi, aku merasa kamu lagi banyak pertimbangan, lagi banyak yang dipikirkan. Ya, lagi banyak kegalauan. Ya. Mungkin beberapa pilihan ini penting untuk hidup kamu, cinta, karir gitu ya, atau misalnya kamu sudah punya cinta, tiba-tiba ada karir yang mendekat ke kamu tapi mengharuskan kamu menjauhi si cintanya kamu ini. Ya, entah mungkin kamu harus LDRan, entah mungkin kamu harus meninggalkan keluarga kamu, orang tua kamu. Ada kebimbangan-kebimbangan. Dan kamu tahu, kebimbangan-kebimbangan ini tidak bisa berlama-lama lah. Kamu tahu kamu harus mengambil keputusan. Ada Ace of Swords. Ya, ada beberapa dari kamu ada yang lagi galau karena dihadapkan dengan beberapa pilihan. Mungkin juga kamu jatuh cinta dengan 2 orang. Mungkin juga ada yang masuk di dalam kehidupan kamu ini 2 orang yang memiliki kualitas masing-masing menurut kamu. Ya, ada kebimbangan-kebimbangan yang kamu rasakan untuk beberapa dari kamu yang memilih pilihan 1.
Dalam hal karir juga ada di sini ya. Mungkin kamu sudah punya karir tertentu yang mungkin kamu sudah sangat enjoy, secara penghasilan juga kamu cukup di situ. Tiba-tiba ada yang tawarin kamu pekerjaan lain yang mungkin jauh lebih baik secara finansial, mungkin secara apa ya? Secara pekerjaan yang harus dilakukan gitu. Mungkin tawaran yang masuk ini jauh lebih baik dibandingkan pekerjaan kamu saat ini. Itu mungkin menjadi salah satu kebingungan kamu juga. Teman-teman ambil yang cocok. Ini collective reading. Ya. Jadi banyak energi di sini. Kamu ambil yang cocok dengan situasi dan keadaan kamu sendiri ya. Bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Sekali lagi, ambil yang cocoknya. Kalau nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan ya, teman-teman. Oke. Ya, di sini ya kamu tahu kamu dalam keadaan yang memang harus segera mungkin untuk mengambil suatu keputusan. Entah itu dalam hal cinta, entah itu dalam spirituality ya, entah itu dalam hal pekerjaan. Kalau aku dominan di sini melihat ada dalam hal cinta sama pekerjaan sih. Kamu sedang galau dengan dua hal ini ya, teman-teman. Tapi kamu tahu, saat ini kamu lagi berpikir keras. Lagi mempertimbangkan banyak hal. Di sini ada Three of Wands dan ada Ace of Swords ya. Kamu sedang berpikir keras untuk memilih pilihan-pilihan ini yang datangnya mungkin hampir berbarengan, dan memang semuanya ini pilihannya ini penting untuk hidup kamu menurut kamu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, pilihan satu. Sekarang kita lihat kemajuan kamu di tahun depan ya. Dalam hal apa sih ya? Kemajuan kamu pilihan satu di tahun depan. Universe, kemajuan mereka yang memilih pilihan satu di tahun depan. Ya. Aku ambil energi dominannya ya, teman-teman ya. Energi terkuat di sini yang mungkin akan terbaca ya. Oke. Kemajuanmu yang memilih pilihan satu di tahun depan. Dalam hal apa sih? Seperti apa sih kemajuan kamu? Oke. Ada Nine of Coins. Oke. Ten of Wands. Oke. Priestess. Dua kartu lagi, kemajuanmu di tahun depan, pilihan satu. King of Wands, satu kartu lagi, Universe, please. Di sini ada The Moon. Oke. Aku rapin dulu ya, teman-teman. Oke, di sini Virgo kuat, Pisces kuat ya, Aries kuat, ada Taurus, Capricorn, juga ada Cancer, Scorpio. Di sini juga ada Sagittarius dan Leo ya, teman-teman. Ini energi zodiaknya kamu ya. Oke, kemajuan kamu di tahun depan ini sejujur-jujurnya kuat sekali dalam hal spiritualitas ya, spiritual dan supranatural. Untuk kamu yang memang sedang tertarik dengan hal-hal itu, mungkin kamu secara kamu sadari atau tidak sadari, kamu punya kemampuan itu yang berasal dari orang tua, nenek moyang gitu ya, datang dengan sendirinya tanpa kamu meminta atau tanpa kamu mempelajari gitu ya. Dan kamu saat ini mungkin sedang berusaha untuk mencari tahu tentang hal itu ya, dari kapan kamu punyanya, dalam hal apa kamu lebih dominannya gitu ya, gift yang kamu punya ini gitu. Tentu saja dipercayakan semesta untuk kamu ya, semuanya atas izin semesta ya. Meskipun nenek moyang kamu punya gift ini, kalau misalnya semesta tidak mengizinkan gift itu turun ke kamu, ya tidak akan mungkin turun ke kamu. Tapi kayaknya pilihan satu di sini memang ini takdirmu ya, memang semesta yang menghendaki ini, karena semesta tahu kalau kamu ini kuat, kalau kamu mampu, kalau kamu bisa bijak dalam mempergunakan kemampuan kamu ini, teman-teman. Ada Priestess, King of Wands, dan ada The Moon. Kamu akan mengetahui hal-hal yang selama ini kamu tidak ketahui tentang giftnya kamu, tentang siapa yang menjaga kamu, tentang segala hal yang tadinya kamu nggak tahu. Mata kamu sudah mulai terbuka di sini ya, mata ketiga kamu, sixth sense-nya kamu. Ya, entah kamu mungkin mempelajari itu secara khusus karena kamu tahu kamu punya bibitnya gitu ya, atau memang tanpa kamu minta ya kamu datang aja hal-hal itu ya, kemampuan-kemampuan itu ya, teman-teman. Oke, di sini tentu saja semakin berkembangnya kamu, semakin majunya kamu dalam hal apapun, spiritualitas, supranatural, cinta, atau bahkan karir atau keuangan, semakin bertambahnya kemajuan yang kamu miliki dalam hal apapun di dalam hidup ini, tentu saja tanggung jawabnya akan semakin besar, teman-teman. Di sini ada Ten of Wands. Tanggung jawab kamu akan semakin besar. Ya. Untuk ya dalam hal apa ya? Dalam hal mempertanggungjawabkan apa yang kamu punya saat ini. Di sini juga aku lihat ada Nine of Coins. Ada kemajuan secara karir kamu, keuangan kamu otomatis. Ya, tapi memang tanggung jawab kamu memang semakin besar dalam hal mungkin
apa ya, pekerjaan kamu akan semakin bertambah ya, entah apapun bisnis kamu ya, apapun karir kamu, entah kamu berbisnis, wira swasta, atau kamu bekerja di suatu perusahaan, atau kamu melakukan dua hal sekaligus. Pilihan satu, kayaknya aku merasakan di sini banyak sekali dari kamu yang akan terbangun ya, secara spiritual dan supranaturalnya ya. Banyak sekali yang akan kamu pelajari di bidang itu. Kemajuan kamu di bidang itu, teman-teman ya. Entah kamu tertarik atau tidak tertarik dalam hal ini, cuman memang semesta mengarahkan kamu ke arah situ, teman-teman. Di sini aku merasa ada dari kamu di tahun depan akan berpaling atau beralih pekerjaan yang ada hubungannya dengan sebagai konsultan gitu ya, dalam hal spiritual dan supranatural. Bahkan ada yang mau menjadi pembaca tarot gitu ya, teman-teman ya. Intinya akan lebih ke arah situ, teman-teman, diarahkan ke arah situ sama semesta, teman-teman ya. Tapi memang aku tidak akan aku akan sejujur-jujurnya menjelaskan kartu kamu, hasil readingan kamu. Memang tanggung jawab kamu akan semakin besar di tahun depan dengan banyaknya kemajuan yang kamu peroleh dalam sisi karir kamu ya, bisnis kamu, keuangannya kamu, dalam hal spiritual dan supranatural juga seperti itu, teman-teman. Tapi tanggung jawab kamu akan semakin besar. Tanggung jawab seperti apakah? Ya kita lihat nanti. Ya, tahun depan seperti apa? Yang jelas tanggung jawab yang memang harus kamu pikul. Memang harus kamu selesaikan. Memang harus kamu tanggung gitu, teman-teman ya. Tapi jangan khawatir, teman-teman ya. Apapun kemajuan kamu di tahun depan, pilihan satu, semesta ada bersama kamu. Di sini ada priestess atau the high priestess di sini. Semesta ada bersama kamu. Semesta mengizinkan ini semua terjadi sama kamu. Kamu bisa melewati semua halangan dan rintangannya sampai akhirnya kamu mencapai kemajuan kamu di tahun depan ini. Ya karena memang semesta tidak akan membiarkan kamu sendirian. Ada spirit guides-nya kamu, ada bantuan dari semesta selama kamu tidak lupa untuk meminta bantuan. Ya, kepada pencipta tentu saja. Ya, jangan jauh-jauh dari doa kamu ya, teman-teman ya. Jangan jauh-jauh dari kepasrahan kamu terhadap pencipta. Kalau kamu capek, lelah gitu ya menghadapi semua tanggung jawab kamu di tahun depan, minta bantuan sama semesta. Ya, teman-teman ya. Jangan pakai kekuatan kamu sendiri sebagai manusia. Kamu nggak akan sanggup. Minta bantuan semesta, minta bantuan pencipta, minta bantuan spirit guides-nya kamu. Ya. Ya, ada kemajuan secara finansial. Untuk kamu yang saat ini nih berusaha banget ya. Di sini ada Nine of Coins dan ada King of Wands. Mungkin kamu lagi berusaha untuk menaikkan posisi dan jabatan kamu kalau kamu bekerja di suatu perusahaan, atau kamu mungkin ada keinginan untuk bisnis, wira swasta, atau bahkan kamu melakukan dua hal sekaligus, itu akan ada kemajuan di bidang itu. Otomatis ekonomi mengikuti ya, teman-teman ya. Kesabaran kamu, doa-doa kamu, usaha kamu yang begitu keras, di sini ada King of Wands, itu akan ada kemajuan di tahun depan, ya. Kalau dalam hal cinta, sejujurnya aku tidak melihat di sini adalah ada energi yang dominan dalam hal cinta. Di sini ada banyak sekali energi kesendirian, keinginan untuk sendiri, keinginan untuk lebih mandiri di tahun depan, teman-teman. Karena ada Nine of Coins, ada Priestess, ada King of Wands. Ini energi single, ingin menjadi versi terbaik untuk menunjukkan diri sendiri gitu ya, supaya lebih baik, supaya lebih kuat, supaya ya kuat dalam hal apa ya, kuat dalam hal spiritual, dalam mentalnya kamu menghadapi semua ujiannya kamu, kuat dalam hal nanti kamu melakukan semua tanggung jawab kamu gitu. Meskipun kamu di sini sudah berumah tangga, kamu sudah punya pasangan, ya kamu seperti tidak masalah tidak masalah kamu hidup sendiri, tidak masalah kamu, intinya kamu tidak mau dikekang. Meskipun kamu punya pasangan, di sini ada King of Wands, ini sosok yang sangat tidak bisa dikekang. Kamu ingin menunjukkan dirimu, semakin ingin menunjukkan dirimu di mata orang lain. Mungkin di mata calon pasangan kamu, mungkin di mata siapapun. Meskipun kamu punya pasangan, kamu tidak mau dikekang, seperti itulah ya, teman-teman ya. Banyak yang ingin kamu raih di tahun depan di sini. Ya, kemandirian kamu, finansialnya kamu, dalam sisi rohaninya kamu banyak sekali. Jadi adanya pasangan atau tidak adanya pasangan di samping kamu nggak masalah. Jadi lebih percaya diri ya, teman-teman ya. Di tahun depan kamu jauh lebih percaya diri. Ada atau tidak adanya pasangan, kamu jauh lebih mandiri, lebih percaya diri, lebih optimis gitu ya.
Kamu seperti ingin menunjukkan sesuatu, kelebihannya kamu, kemampuannya kamu secara maksimal kepada orang ya, kepada orang lain, mungkin kepada si cintanya kamu, mungkin kepada keluarganya dia, mungkin kepada keluarga kamu gitu. Banyak yang ingin kamu buktikan di tahun depan, teman-teman. Kemajuan kamu di tahun depan, pilihan 1 di sini ada warrior woman. Oke. Ya, seperti tadi aku jelaskan, banyak sekali dari kamu di tahun depan yang semakin ingin menunjukkan dirimu. Ingin menunjukkan kepada calon mertuanya kamu misalnya ya, ingin menunjukkan sesuatu kepada pasangan kamu, ingin menunjukkan sesuatu kelebihan kamu kepada dunia luar sana, kepada teman-teman kamu, kepada siapapun. Kamu menjadi sosok yang sangat kuat, jauh lebih kuat dibandingkan saat ini ya teman-teman ya, di tahun depan. Kuat ini bukan secara fisik aja ya teman-teman ya, meskipun di sini banyak dari kamu kalau aku lihat tahun depan ini jadi lebih sering olahraga untuk fisik ya, untuk fisik gitu ya. Lebih sering olahraga, mungkin banyak yang berpuasa, pokoknya meningkatkan pola hidup sehat gitu. Tapi kamu juga kuat secara mental kamu. Ya. Oke. Kemajuan kamu di tahun depan, pilihan 1. Boundaries. Oke. Teman-teman, di sini sarannya tentang kemajuan kamu di tahun depan, kamu harus lebih pintar lagi untuk membatasi diri kamu, membatasi energi kamu dari energi-energi toksik di luar sana, yang mungkin bisa mengganggu pikiran kamu, mengganggu hati kamu, ya, mengganggu cita-cita kamu. Kamu harus tahu siapa yang bisa kamu pertahankan di circle-nya kamu, dan siapa yang harus kamu jauhi. Kamu kurangilah intensitasnya kamu bertemu mereka gitu ya. Kamu harus tahu, pakai intuisi kamu. Karena apa? Di tahun depan ini intuisi kamu sangat-sangat tajam teman-teman. Ada The High Priestess dan ada The Moon di sini. Ya, kamu kayaknya di tahun depan jadi lebih tahu mana sih yang tulus sama kamu, mana sih yang mendukung kamu dengan tulus ya, maksudnya ya. Ikut bahagia melihat kesuksesan kamu, ikut bahagia melihat kebahagiaan kamu bersama pasangan kamu. Dan mana yang tidak bahagia, mana yang tidak tulus sama kamu, kamu akan semakin tahu. Dan kamu harus bisa membatasi terhadap energi-energi negatif itu ya. Boundaries ini juga bukan hanya datang dari luar saja ya, tapi bisa saja dari dirimu sendiri. Kalau kamu lagi berusaha sepenuh hati kamu ya, sekuat tenaga kamu, tiba-tiba kamu ada pikiran-pikiran buruk, ada pikiran-pikiran tidak baik ya, yang tiba-tiba masuk ke dalam hati dan pikiran kamu, yang berusaha untuk menjatuhkan semangat kamu nih untuk memperoleh keinginan kamu nih di tahun depan. Coba kamu batasi itu. Coba kamu segera sadar bahwa itu pikiran-pikiran ya hanya ada di dalam pikiranmu saja gitu. Belum tentu benar. Gitu ya. Jadi, batasi diri kamu dari semua energi negatif dari luar maupun dari dalam dirimu sendiri. Kamu harus tahu, kamu harus bisa membedakan, kamu harus bisa memfilter energi-energi itu, teman-teman ya. Yang kira-kira bisa mengganggu semangat kamu untuk meraih cita-cita kamu, goals hidup kamu di tahun depan. Priestess. Oke, teman-teman, di sini validasinya banyak sekali ya. Banyak dari kamu yang memilih pilihan 1. Siap-siap aja sih kayaknya. Mata ketiga kamu akan mulai terbuka. Intuisi kamu sangat-sangat tajam karena di sini ada validasi Priestess sampai 2 kali. Dan ada The Moon lagi di sini. Ya, teman-teman. Dan kamu harus bisa membatasi diri kamu, energi kamu dari semua emosi-emosi yang negatif ya. Emosi negatif tuh banyak sekali, teman-teman. Kemarahan, kesedihan, kekecewaan, rasa dendam itu kan negatif semua. Kamu harus bisa membatasi diri kamu dari energi-energi itu yang datangnya dari luar, pengaruh-pengaruh dari luar, atau bahkan dari dirimu sendiri. Dengarkan intuisi kamu. Percaya sama intuisi kamu. Ini spirit guides-nya kamu yang berusaha untuk memberitahu kamu tentang mereka yang hanya berusaha untuk menjatuhkan kamu. Ya, teman-teman, batasi diri kamu dari semua kejahatan itu, dari semua kekecewaan itu, kemarahan yang berlebihan. Ya. Banyak sekali yang terbangun ya tahun depan ya, secara spiritual dan supranatural. Pilihan 1 lebih dominan ke situ ya. Oke, 1 kartu. Oke. The Initiation. Oke, teman-teman, di sini ada The Initiation. Apapun yang mau kamu lakukan selama itu positif, kamu ingin membantu orang lain, kamu ingin membahagiakan keluarga kamu, pasangan kamu, siapapun itu. Selama itu baik, selama jalannya baik, lakukan saja. Lakukan saja, hasilnya serahkan kepada semesta, kepada pencipta. Yang manakah yang ingin kamu lakukan ini yang akan diwujudkan sama semesta, terserah semesta maunya gimana. Yang penting kamu sebagai manusia, usaha aja dulu. Ya, usaha aja dulu sepenuh hati dan tenaga kamu, bawa doa, bawa manifestasi,
Jangan ragukan kekuatan kamu, jangan ragukan manifestasi kamu. Sisanya serahkan kepada pencipta. Kapan mimpi-mimpi kamu ini akan diwujudkan, yang manakah mimpi-mimpi yang akan diwujudkan, itu terserah semesta. Jangan pernah paksakan semua doa kamu ya teman-teman. Pakai semua kekuatan-kekuatan yang dianugerahkan oleh semesta untuk kamu ini untuk hal-hal yang positif ya teman-teman ya. Jangan pergunakan gift yang diberikan semesta ini untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang memang hanya menjuruskan kamu ke hal-hal yang negatif ya. Yang diberikan semesta ini banyak di tahun depan. Secara fisik ini kamu semakin sehat, kamu semakin kuat secara fisik ya, karena kamu juga menjaga itu. Kamu memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan fisik kamu ya. Juga gift-gift yang memang tadinya kamu tidak sadari, tiba-tiba kamu punya di tahun depan, pergunakan itu untuk misi hidup kamu yang positif teman-teman. Lakukan untuk hal-hal yang positif ya. Oke, feminine energy. Oke teman-teman, ini validasi lagi. Sarannya di sini coba lebih perhalus perasaan kamu ya, coba percaya dengan intuisi kamu di sini ya. Feminine energy kamu yang akan lebih menonjol ya di tahun depan ya teman-teman ya. Pilihan 1, feminine energy kamu yang akan lebih menonjol di tahun depan. Pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kamu diajarkan untuk lebih tulus, kamu diajarkan untuk lebih ikhlas, kamu diajarkan untuk menjadi lebih halus dalam berkata-kata, halus dalam bertindak gitu ya. Intuisi kamu sih yang jelas di sini akan lebih kerasa banget ya, yang akan semakin tajam di tahun depan. Oke, kemajuan untuk kamu di tahun depan. Di sini ada Reunion of Souls. Oke, teman-teman, di sini ada healing energy. Banyak sekali kartu spiritual di sini. Ya, teman-teman, untuk beberapa dari kamu jadi merasa memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain, terutama secara batin, secara mental mereka. Ya, kamu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain, orang-orang yang di sekitar kamu, terutama orang-orang terdekat kamu lah ya. Di sini ada healing energi karena kamu memiliki kemampuan itu. Secara energi kamu bisa menyembuhkan luka hati seseorang, pelan tapi pasti ya. Ini yang akan kamu sadari untuk beberapa dari kamu ya. Oke, di sini ada Reunion of Souls. Teman-teman, untuk kamu yang merasa capek banget, bingung banget di tahun depan tentang kemajuan kamu secara secara spiritual dan supranatural. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang akan membantu kamu dalam hal ini. Jangan takut teman-teman ya, jangan putus asa. Kamu akan bertemu dengan mereka yang akan membantu kamu dalam hal kebangkitan spiritualnya kamu ini. Kemampuan kamu ini. Yang akan membuat kamu nyaman dengan penjelasan-penjelasan mereka yang masuk akal, dukungan-dukungan mereka gitu ya teman-teman. Kamu akan bertemu dengan mereka. Ya, yang satu jiwa sama kamu. Teman-teman ya, pergunakan semua ini dengan cara yang positif. Ya teman-teman ya, pergunakan semua ini dengan keinginan yang positif sesuai dengan misi hidupmu ya. Oke, teman-teman, saran untukmu tentang kemajuan kamu ya, yang lebih banyak soal spiritualitas dan supranatural di sini ya. With God, all things possible. Ya, dengan Tuhan semua itu akan mungkin, apapun yang kamu inginkan. Makanya tadi di atas aku bilang ya, aku sudah sedikit jelaskan, coba lakukan saja apapun yang mau kamu lakukan. Selama itu caranya positif, bergaul dengan orang-orang yang positif, keinginannya positif. Gitu ya, kamu ingin mengembangkan dirimu, kamu ingin mengembangkan kemampuanmu ini untuk apa sih? Misi hidupmu apa sih? Dalam hal apa sih? Tentu saja dalam hal yang positif itu akan didukung sama semesta, sama pencipta. Ya, teman-teman ya. Oke, jangan ragu untuk bermimpi, jangan ragu untuk berusaha, percaya saja dengan dirimu sendiri dan sisanya serahkan kepada pencipta. Teman-teman, semoga cocok, semoga resonates. Jangan paksakan kalau nggak resonates ya. Bye-bye. Halo teman-teman yang memilih deck kedua, kita mau cari tahu kemajuan kamu di tahun depan. Aku tidak spesifikkan tema kita hari ini, teman-teman, ke arah cintakah, ke arah spiritualkah, ke arah supranaturalkah, ke arah karir atau keuangan, tidak. Aku hanya ingin mengikuti energinya nanti akan mengarahkan bacaan kamu kemana. Ini collective reading, bisa cocok bisa tidak sama kamu teman-teman, jadikan nanti hasil positifnya untuk manifestasi kamu ya. Kalau nggak cocok sama sekali jangan diambil perasaan dan jangan dipaksakan, tinggalkan saja teman-teman ya. Tidak terikat gender, energi dominannya kamu lebih ke feminin kah, lebih ke maskulin kah, hanya kamu yang tahu dirimu sendiri ya. Nanti ambil yang cocoknya, ambil yang resonate-nya dengan situasi dan keadaan kamu. Didoakan saja segala hal yang positifnya, banyak-banyakin berkata positif untuk dirimu teman-teman, dan juga untuk orang lain ya. Nggak cocok sama sekali, tinggalkan.
Jangan dipaksakan. Dan jangan berikan komentar-komentar yang negatif untuk Lance Intuitions, teman-teman ya. Oke, pertama kita mau cari tahu dulu energi kamu, segala hal tentang kamu ya, pilihan kedua. Oke, pilihan kedua, segala hal tentang dirimu. Teman-teman, aku akan jelaskan hasil readingan kamu ini apa adanya sejujur-jujurnya ya. Oke, segala hal tentang kamu, energi kamu, pilihan kedua. Eight of Pentacles. Lagi fokus sama karir ya, lagi fokus sama keuangan ya. Oke, energi kamu, segala hal tentang kamu, pilihan kedua. Di sini ada Queen of Swords dan ada King of Wands. Oke. Energi zodiakmu, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Virgo, ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Teman-teman, energi kamu saat ini, kamu lagi fokus sama pekerjaan kamu. Ada Eight of Pentacles, ada King of Wands. Beberapa dari kamu bekerja dalam hal spiritual dan supranatural. Kamu mungkin menjadi konsultan juga untuk di suatu perusahaan gitu, atau kamu bekerja untuk dirimu sendiri, kamu wira swasta mungkin gitu. Kamu lagi fokus dengan pekerjaan kamu, dengan sisi ekonominya kamu. Ya, di sini jujur aku tipis sekali melihat hal-hal yang berkaitan dengan cinta, pilihan kedua. Ya, karena kamu ingin menunjukkan dirimu. Di sini ada King of Wands. Kamu penuh keoptimisan, kamu penuh dengan rasa percaya diri, kamu percaya bahwa semua keinginan kamu ini pasti akan kamu dapatkan dalam hal finansial, ekonomi, karir kamu. Beberapa dari kamu di sini mungkin ada yang berencana untuk buka bisnis bareng teman-teman kamu, ya, berwira swasta. Atau mungkin kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu memang punya posisi dan jabatan yang sangat baik, otomatis keuangan mengikuti. Secara keuangan aku tidak melihat adanya kesulitan di sini. Karir juga seperti itu. Apapun karir kamu, teman-teman, fokus sama pekerjaan kamu, ya. Di sini ada Queen of Swords. Secara energi aku merasa di sini kamu lagi berusaha untuk lebih tegas terhadap sesuatu. Ada Queen of Swords, ada King of Wands. Kamu berusaha untuk tegas terhadap sesuatu. Tegas apa maumu. Tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Menurut kamu yang bisa mengendalikan dirimu adalah dirimu sendiri. Yang bisa menentukan ke arah mana kamu akan berjalan itu hanya dirimu sendiri. Di sini tingkat rasa percaya diri kamu secara energi kelihatan banget ya, teman-teman ya. Misalnya di sini ada Queen of Swords. Misalnya ini hanya contoh saja, kamu dalam hal cinta, kamu ditolak sama seseorang yang kamu sangat sayangi gitu ya, kamu cintai, kamu suka, kamu tertarik sama dia. Tapi kamu nggak baper dengan penolakan dia. Karena apa ya? Kayak nothing tulus gitu loh, teman-teman. Kamu punya prinsip seperti itu. Diterima ayo, nggak diterima ya udah gitu. Karena apa? Rasa percaya diri kamu ini lagi meletup-letup banget di sini energinya ya. Dalam hal pekerjaan kamu, dalam hal cinta, di sini kamu tidak mau terlalu memikirkan cinta. Meskipun cinta itu sangat penting menurut kamu ya, karena beberapa dari kamu di sini ada King of Wands, kamu lagi tertarik sama seseorang tapi tidak bucin. Ngerti ya, teman-teman? Kamu lagi tertarik, kamu lagi jatuh cinta sama seseorang, kamu merasa bahwa orang ini kok secara fisik kamu banget deh gitu ya, sesuai dengan kriteria kamu lah. Tapi di situ juga tidak ada bucin sih. Jadi kalau diterima ayo jalani, kalau nggak diterima ya sudah gitu. Nothing tulus. Ya, beberapa dari kamu ada yang lagi jatuh cinta sama seseorang yang menurut kamu secara fisik ya, penilaian secara fisik nih, menurut kamu dia kamu banget deh. Secara kecerdasan juga kamu banget deh gitu ya si orang ini. Cuman kamu tidak bucin sama orang ini. Karena apa? Cinta menurut kamu itu hanya sebagai selingan saja, tapi fokus kamu tetap ke dirimu, tetap kebahagiaan dirimu, terutama finansial, karir kamu di sini ya. Rasa percaya diri kamu ini lagi meletup-letup sekali. Dari King of Wands aku merasa kamu sedang berusaha untuk mencari tahu tentang kemampuan spiritual kamu ya, dari King of Wands. Mungkin beberapa dari kamu mungkin tahu tentang kemampuan spiritual kamu, bahkan supernaturalnya kamu, tapi ada yang lagi berusaha untuk semakin mencari tahu nih gitu ya. Oke, pilihan kedua, deck kedua, pilihan terakhir, kita cari tahu kemajuan kamu di tahun depan ya. Kemajuan kamu di tahun depan dalam bidang apa sih ya, kita ikuti saja nanti energinya dibawa kemana ya, karena aku juga jujur nggak tahu hasilnya akan seperti apa nih pilihan kedua. Oke, kemajuan kamu di tahun depan. Ace of Wands. Oke. Kemajuan kamu di tahun depan. Pilihan kedua dalam hal apa sih? Energi dominan, energi terkuat di sini yang mungkin akan terbaca ya, teman-teman ya.
Ace of Swords, oke. The World, kemajuan kamu di tahun depan, pilihan kedua. Page of Wands, dan satu lagi, Universe. Oke. Five of Wands. Oke, aku rapin dulu kartu-kartunya. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Hampir semua energi zodiak ada di sini. Ya, energi zodiaknya kamu. Energi ya, teman-teman, belum tentu ini zodiaknya kamu. Oke, kemajuan kamu di tahun depan. Ini lebih ke kamu jadi lebih kuat, kamu jadi lebih berani. Kamu jadi lebih berani mengambil suatu keputusan yang mungkin tadinya kamu nih orangnya yang mungkin tadinya kamu orangnya sedikit pelin-pelan atau gampang terpengaruh sama omongan orang lain, tapi kayaknya di tahun depan ini kamu jadi tahu bahwa keputusan yang terbaik adalah keputusan yang kamu ambil sendiri berdasarkan intuisi kamu, berdasarkan logika kamu. Ya, kamu jadi jauh lebih percaya diri nih di tahun depan, teman-teman. Percaya diri dalam hal apa sih, Kak? Dalam hal segalanya. Karena aku lihat dari The World ya. Ini tidak ada yang dominan, teman-teman, sejujurnya. Ada kemajuan secara spiritualitas sangat kuat di sini, ada kemajuan secara hubungan kamu dengan seseorang dalam hal cinta ya. Ini ada kemajuan di sini, dalam hal karir juga seperti itu. Ya, ada Five of Wands. Kamu mungkin karena kepelin-pelananannya kamu ya, kamu punya sifat yang agak pelin-pelan, mungkin sebelumnya kamu mudah dipengaruhi sama orang lain. Itu yang mungkin menyebabkan kamu seperti banyak yang tidak suka sama kamu sebelumnya. Ya, di sini ada Five of Wands. Tapi di tahun depan kamu jadi berani untuk menghadapi mereka. Ya, mereka yang memang mungkin tidak mendukung kamu, mereka yang memang mungkin kedatangan mereka ini hanya memanfaatkan kamu untuk hal-hal yang negatif, untuk kepentingan mereka sendiri. Kamu jadi lebih berani mengambil suatu keputusan yang menurut kamu ya keputusan itu adalah yang terbaik untuk kamu, yang datangnya dari kamu, ya, dan demi kebaikan kamu juga keluarga kamu, mungkin seperti itu. Ya, kamu jadi lebih berani menghadapi orang-orang yang memang tidak mendukung kamu, hanya memanfaatkan dirimu untuk kepentingan mereka saja, untuk kebahagiaan mereka saja. Kamu jadi lebih berani. Kamu jadi lebih bisa speak up. Ada Ace of Swords. Ya, di sini lebih ke kamu jadi lebih berani untuk mengutarakan isi hati kamu, isi pikiran kamu. Kamu maunya apa sih? Gitu ya. Yang mungkin tadinya kamu nggak enakan gitu ya. Banyak orang yang mendikte kamu untuk apapun yang kamu lakukan. Tapi tahun depan kamu memiliki keberanian untuk lebih berani untuk speak up. Apa sih keinginan kamu? Apa sih mimpi-mimpi kamu? Kamu mungkin jadi lebih berani untuk mengungkapkan cinta kepada seseorang juga, meskipun banyaknya pertentangan. Kamu jadi lebih berani untuk mempertahankan hubungan kamu dengan seseorang, meskipun banyaknya pertentangan dari keluarga, dari lingkungan sekitar, banyaknya perbedaan. Gitu ya. Kamu yang tadinya pendiam, jadi lebih berani untuk mengutarakan apa maumu. Kamu tidak bisa didikte lagi sama orang lain di tahun depan. Banyak kemajuan di sini dalam hal apapun. Ya, teman-teman, tidak ada yang dominan di sini sejujurnya. Kamu ambil yang cocoknya saja ya. Untuk kamu yang memang penasaran tentang sisi spiritual dan supranaturalnya, kamu kemana sih? Kok tiba-tiba aku bisa begini? Kok tiba-tiba aku bisa begitu? Dari mana datangnya sih? Kayak gitu ya. Kamu jadi lebih tahu misi hidupmu, teman-teman, di tahun depan. Ada The World. Ya. Pencarian kamu selama ini tentang misi hidupmu, kamu akan tahu di tahun depan. Di sini ada Ace of Wands, ya, tentang spiritual dan supranatural, dan juga ada The World. Ya, mungkin kamu sudah mencari tahu beberapa waktu belakangan ini. Di tahun depan kamu akan mendapatkan pencerahan. Ya, dalam hal spiritual dan mungkin supranatural di sini. Ya. Secara ekonomi aku lihat dari Ace of Swords, kamu jadi lebih berani untuk mengambil keputusan ya yang terbaik untuk kemajuan ekonomi kamu, kemajuan finansialnya kamu. Mungkin beberapa dari kamu punya kebingungan. Kamu sudah tidak nyaman dengan, misalnya nih, hanya contoh saja teman-teman ya. Kamu punya kebingungan di tempat kerjaan kamu saat ini, mungkin secara penghasilannya nggak terlalu cocok. Mungkin job desk-nya juga kamu nggak terlalu cocok. Nah, kamu ada pemikiran-pemikiran apakah buka bisnis aja ya? Ya, apakah berwira swasta aja ya? Di tahun depan kamu jadi tahu apa yang mau kamu ambil. Ya, tentang kebingungan dan kebimbangan kamu selama ini dalam hal pekerjaan kamu, dalam hal karir kamu. Ada ada kemajuan dalam hal itu, keuangan kamu dan karir kamu. Ya, teman-teman ya. Kamu punya kebimbangan mau berbisnis ataukah stay di tempat kamu saat ini.
Tapi di tahun depan kamu memantapkan hati kamu untuk berkarir sendiri. Kamu sebenarnya tipikal orang yang nggak bisa di perintah-perintah sama orang lain, tipikal seperti itu. Cuman kenapa kamu menerima pekerjaan kamu saat ini ya karena memang kebutuhan. Tapi di tahun depan kamu memantapkan hati kamu untuk keluar dari tempat yang mungkin menurut kamu tidak mendukung finansial kamu lagi. Akhirnya kamu memantapkan hati kamu untuk mungkin buka bisnis bareng sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu, sama pasangan kamu. Dan kamu memiliki kemajuan dalam hal itu. Karena rasa percaya dirinya kamu, karena kekreativitasannya kamu ini. Ya, teman-teman ya. Karena keberaniannya kamu untuk keluar dari zona nyamannya kamu ini. Pilihan satu aku melihat di sini yang dominan adalah rasa percaya diri kamu yang semakin mengalami kemajuan. Percaya diri untuk mengambil keputusan. Pokoknya kamu mencintai dirimu. Jadi kamu lebih tahu mana yang terbaik untuk dirimu. Menurut kamu seperti itu. Dan kamu percaya diri untuk mengungkapkan isi hati dan pikiran kamu, keinginan kamu, mimpi-mimpinya kamu. Kamu jadi bisa lebih pasti memilih mana sih yang bisa kamu jadikan partner hidupmu, pasangan kamu dalam segala hal di sini teman-teman ya. Secara spiritual juga kamu semakin semakin merasa terlindungi. Di sini ada the world. Teman-teman, apapun yang kamu usahakan, apapun yang kamu doakan, apapun yang kamu manifestasikan, ada peran semesta untuk mewujudkan mimpi kamu di tahun depan dalam hal cintakah, karirkah, ya, rasa percaya diri kamu di sini yang lebih menonjol untuk meraih semua goals hidup kamu, termasuk dalam hal cinta, teman-teman ya. Termasuk untuk menghalau semua rintangan, semua badai, semua orang-orang yang menolak atau tidak menghargai diri kamu di sini. Ya. Kemajuan kamu di tahun depan, di sini ada the crumbling. What are you clinging on to? Ya, kamu yang selama ini seperti terkesannya manja ya teman-teman ya. Kamu jadi bisa lebih mandiri di tahun depan. Dengan kemanjaannya kamu, dengan ketidakmandiriannya kamu sebelumnya ya teman-teman, itu yang membatasi mimpi kamu, itu yang membatasi rasa percaya dirinya kamu yang sebenarnya sudah ada. Cuman karena kamu ketergantungan sama orang lain, sama orang tua kamu, sama pasangan kamu, sama teman kamu mungkin, kamu jadi tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi di tahun depan itu semua bisa kamu rubah. Ya, kamu tidak lagi mau tergantung sama orang lain. Kamu hanya mau dan bisa menggantungkan kebahagiaan kamu, kesuksesan kamu itu dengan dirimu sendiri. Termasuk dalam hal cinta. Seperti tadi contohnya aku jelaskan ya, kalau kamu mencintai seseorang, kamu mengungkapkan perasaan itu dengan apa adanya, sejujur-jujurnya, ada page of wands ya, keinginan kamu untuk mengungkapkan cinta sama seseorang, tapi di situ tidak ada bucin lagi. Ya, istilahnya seperti itu ya, istilahnya. Tidak ada bucin. Kamu tertarik, kamu cinta, kamu suka gitu ya. Kamu mengungkapkan sejujur-jujurnya sama si cintanya kamu ini. Tapi kalau dia menolak ya, kamu sudah tidak mau memikirkan hal itu lagi terlalu dalam, tidak mau tenggelam dalam kesedihan itu. Kamu intinya tahun depan kamu tidak mau lagi bergantung sama siapapun. Ya, kamu ingin hidup lebih mandiri, kamu ingin lebih percaya sama dirimu sendiri, ya. Kamu seperti lelah ya. Kamu seperti lelah didikte sama orang lain nih di tahun depan. Kamu seperti ingin menunjukkan kelebihanmu. Kamu seperti ingin menunjukkan kemampuan dirimu, kualitas dirimu. Kepada siapa ya? Kepada orang lain, termasuk kepada keluarga kamu, orang tua kamu, ya, kepada calon pasangan kamu, kepada siapapun. Di sini ada align your life ya. Kamu tahu apa yang harus dirubah. Pada akhirnya di tahun depan kamu tahu apa yang harus dirubah. Kamu seperti ingin keluar dari zona nyaman kamu selama ini. Ya, seperti dari dalam hati kamu yang selama ini kamu endap gitu ya, kamu timbun ya, semua luka hati kamu, semua kegelisahan kamu selama ini itu akan kamu mulai keluar dari itu satu persatu. Dari kegelisahan hati kamu ini yang selama ini kamu pendam sudah cukup lama ya. Kamu tahu apa yang kamu mau di tahun depan. Dan kamu berusaha untuk meraih itu. Ya. Termaksud kamu tahu misi hidupmu itu sebenarnya apa sih gitu ya. Kamu jadi tahu semesta ini mengharapkan kamu menjadi seperti apa di kehidupan kamu saat ini. Kamu jadi tahu tentang hal itu ya. Terutama bagi kamu yang memang sudah terbangkit spiritualnya ya. Oke, kita cari tahu lagi kemajuan kamu di tahun depan. Saran untuk kamu atau apa yang perlu kamu ketahui. Pilihan kedua. Kemajuan kamu pilihan kedua di tahun depan, saran atau apa yang perlu kamu ketahui. Universe please. Pilihan kedua. Oke. Kartu kamu loncat-loncatan ya. Kayaknya energi kamu cukup kuat di sini.
inner temple, devotion, tune into the portal of your heart. Teman-teman, sarannya di sini banyak-banyakin bermeditasi ya. Kalau kamu lagi capek banget sama kegiatan kamu, sama rutinitas kamu ya, secara mental kamu juga kayak seperti capek banget untuk meraih goals hidupnya kamu gitu. Namanya manusia, ada saatnya dia lemah. Tidak apa-apa, itu manusiawi sekali teman-teman. Tapi kelemahan kamu ini, rasa lelahnya kamu jangan bikin kamu jadi mau mundur dari semua goals hidup kamu. Selama goals hidup kamu itu positif untuk kebahagiaan kamu dan keluarga kamu dengan cara yang positif, dengan orang-orang yang positif, lakukan saja terus. Meskipun kamu lelah, itu pasti akan mengalami hal itu. Tapi ketika kamu lelah secara fisik dan terutama mental, coba menyendiri dulu. Berdoa, bermeditasi, berkontemplasi, apa sih yang perlu dirubah? Apa sih yang selama ini salah yang kamu lakukan? Gitu ya teman-teman, jangan jadi membuat energi kamu negatif di sini. Terus akhirnya kamu mundur dari keinginan kamu, jangan sampai. Ya teman-teman, kejar terus semua mimpi kamu dalam hal yang positif. Kalau hal-hal yang negatif yang kamu inginkan, tentu saja itu tidak akan didukung sama semesta. Tapi selama positif, lakukan saja, kejar saja, doakan itu semua, usahakan itu semua. Sisanya serahkan kepada pencipta, yang mana yang akan diwujudkan, kapan waktunya. Pasrahkan, ikhlaskan semua kepada semesta. Ketika kamu lelah, coba sempatkan untuk menyendiri dulu. Jauhi kekasih kamu, jauhi keluarga kamu, teman-teman kamu, keramaian, ya, untuk berkontemplasi, untuk berdoa, untuk bermeditasi. Ya, yang namanya manusia itu harus seimbang ya teman-teman. Sisi duniawinya, sisi rohaninya itu harus seimbang ya. Lemuria, creating heaven on earth, it's happening. Ya teman-teman, seperti tadi aku jelaskan, kejar terus apapun yang kamu inginkan. Selama itu positif ya, libatkan orang-orang yang bisa membantu kamu ya, libatkan keluarga kamu, pasangan kamu, siapapun yang kamu cintai, yang mungkin akan mendukung kamu juga untuk meraih mimpi-mimpi kamu ini teman-teman ya. Intinya apapun yang kamu mau lakukan, apapun yang mau kamu kejar di tahun depan, dengan modal kekreativitasan kamu, dengan modal rasa percaya diri kamu yang kamu akan dapatkan di tahun depan ya teman-teman, lakukan saja. Ciptakan sesuatu yang kamu impikan selama ini, goals hidupnya kamu ya, pernikahan kah, atau bisnisnya kamu kah, secara spiritual kah, apapun itu ya, coba wujudkan itu. Sisanya serahkan kepada pencipta ya teman-teman ya. Saran atau apa yang perlu kamu ketahui tentang kemajuan kamu di tahun depan, I movement into balance ya. Seimbangkan sisi spiritual kamu dengan sisi duniawinya kamu. Kamu mengejar karir kamu mengejar si cintanya kamu ini, kamu ingin membuktikan dirimu bahwa kamu hebat, bahwa kamu mampu. Itu tidak apa-apa, itu wajar sekali. Tapi seimbangkan itu dengan sisi rohaninya kamu ya teman-teman ya. Jangan terlalu terobsesi dengan sisi duniawinya kamu saja, seimbangkan itu ya dengan sisi rohaninya kamu. Di sini ada ancient wisdom. Kamu dituntut untuk jauh lebih bijaksana ya teman-teman ya. Kamu dituntut untuk jauh lebih bijaksana di tahun depan. Ya, pergunakan semua kemampuan kamu, kelebihan-kelebihan kamu, semua hadiah yang diberikan semesta di tahun depan untuk kamu ini, kemajuan-kemajuan kamu inilah dalam hal segala macam ya. Itu dengan bijaksana. Ya, jangan takabur. Gitu ya, istilahnya seperti itu ya. Letting go. Teman-teman, jangan sampai semua yang kamu dapatkan di tahun depan ini ya, itu jadi membentuk kamu jadi sosok yang sangat sombong ya. Jangan ya teman-teman ya. Pergunakan semua untuk kebaikanmu, kebahagiaan kamu, dan juga orang-orang yang kamu sayangi tentu saja ya, untuk membantu orang lain. Semua yang akan kamu dapatkan di tahun depan. Oke, di sini ada letting go. Sudah waktunya kamu untuk melepaskan semua pikiran-pikiran buruk. Kamu merasa tidak mampu, kamu merasa tidak layak gitu ya, pikiran-pikiran buruk, emosi-emosi yang berlebihan, energi-energi yang negatif yang terlalu berlebihan, itu sudah waktunya kamu lepaskan. Demi apa? Untuk mencapai semua goals kamu di tahun depan ya. Oke, commit to a spirit of excellence. Whatever you do, do well ya. Apapun yang mau kamu lakukan, lakukan saja sebaik-baiknya ya. Apapun yang mau kamu lakukan, lakukan saja sesuai dengan kapasitas kamu sebagai manusia ya. Tentu saja diiringi dengan doa ya teman-teman ya. Minta doa sama orang tua, sama pasangan kamu, sama anak kamu gitu ya.
Kamu nggak tahu doa siapa yang akan didengarkan oleh semesta kan? Jadi berbuat baik aja sama orang lain. Pergunakan semua kemampuan kamu, semua berkat yang akan kamu terima di tahun depan itu bukan hanya untuk menolong dirimu sendiri, tapi juga untuk menolong orang lain. Utamakan keluarga dulu ya, teman-teman. Orang terdekat dulu lah ya. Di sini apapun yang mau kamu lakukan, apapun yang mau kamu raih, lakukan itu dengan baik. Dengan orang-orang yang baik, dengan doa-doa yang baik. Doa itu semua baik. Menurut aku doa itu semua baik. Ya, tidak ada doa yang tidak baik. Doa yang tidak baik itu tidak akan diwujudkan sama semesta. Aku sangat yakin dengan hal itu. Ya, itu dia teman-teman. Perubahan kamu, kemajuan kamu di tahun depan. Ambil yang positifnya, didoakan segala hal yang positifnya teman-teman, ya. Manifestasikan itu semua. Bye-bye.